Kita mulai materi hari ini dalam materi pertemuan keempat, unsur-unsur negara. Ya, kalau ketentuan yang pasti tentang unsur negara itu belum ada ketentuannya yang diakui secara internasional. Ya, hanya bagaimana suatu negara itu, seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, itu diakui oleh, dianggap ada oleh negara lain. 35. Tadi penentuan pertamanya yang dianggap ketentuannya, ya berarti bukan dia memang benar ketentuannya, itu terdapat dalam The 1933 Montevideo Convention on the Right and Duties of States. Ya, itu pengaturan awalnya. Di mana unsur-unsurnya yang pertama, jangkauan wilayah yang pasti. Ya. Jadi setiap negara itu, seperti sudah saya sampaikan juga minggu lalu, harus ada jangkauan negara yang pasti, harus ada batas-batas wilayah negara yang pasti. Ya, saya lupa tuh ada perbatasan negara yang berupa bundaran, ada 4 negara di situ di Eropa. Saya lupa, ada berapa kali saya nonton videonya, cuma hanya sekedar itu aja. Jadi kalau kita berdiri di ada 4 negara itu, antara Kanada, Amerika atau apa gitu ya kan. Pokoknya ada 4 negara, kalian cek aja di video itu. Ya, kalau seperti saya sudah sampaikan, Belanda, Belgia itu hanya tanda-tanda tambah, plus. Kalian boleh cek di di Google pun ada, di YouTube pun ada. Plus itu bedanya. Ya, kalau yang sering konflik itu pasti tembok tinggi, seperti Korea Utara, Korea Selatan. Kenapa Korea Utara Selatan? Bukan sering konflik? Enggak, mereka enggak sering konflik, tapi mereka adalah perpecahan dari satu negara. Ya, tahun 1926 itu namanya Republic of the Korea. Tidak ada Korea Selatan, tidak ada Korea Utara. Republic of the Korea. Jadi waktu Asian Games Asian Games kalau nggak salah itu yang di Indonesia, ya, lihat mereka tidak lagi Korea Selatan, Korea Utara atletnya, ya, Republic of the Korea. Masyarakatnya sudah mengakui bersama, tapi pemerintahnya yang nggak mau bersama, tapi masih menjaga hubungan baik. Dulu tahun 1926 kalau saya nggak silap, itu memang mereka satu, baru dibuat pecah oleh Amerika. Uni Soviet pecah gara-gara Amerika. Kenapa? Nggak ada boleh negara yang lebih besar dan lebih kuat daripada Amerika, karena dia mau jadi negara superpower. Ya, jadi setiap negara yang wilayahnya cukup besar ini dihasut supaya pecah, nggak diperangi, karena kalau diperangi mereka pasti kalah, ya kan? Mereka seorang nih Republic of Korea, kalah mereka, besar itu Republic of the Korea. Kalian lihat aja kalau di map sekarang, kalian hapus garis pembatas antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan lihat besarnya. Cina mau dihancurkan, Cina pun udah berhasil dipecahkan. Ada Taiwan, ada Taipei, ya, dihancurkan. Indonesia mau dihancurkan, keluar Timur Leste. Ini sekarang Papua pun mau dimerdekakan, tapi mereka pun nggak ngelihat, seperti sudah saya bilang, resolusi PBB saat lepasnya Timor Leste dari Indonesia, bahwa nggak bisa. Penghasilan hubungan bisnis
PT Freeport Indonesia dengan Amerika, makanya Iya. nggak boleh. Tapi kalau misalnya udah habis pertambangan migas yang ada di Freeport itu, otomatis merdeka di Papua. Kalau dari resolusi PBB, Papua nggak bisa merdeka. Makanya sampai sekarang tuh nggak bisa. Karena di putusan terakhir Timor Leste itu menyatakan bahwa Timur Timur adalah wilayah negara Indonesia terakhir yang merdeka. Ingat ya, ada kata terakhir. Ya, kalau PBB tidak ada intervensi dari manapun. Pengadilan negeri PBB, pengadilan internasional PBB itu tidak ada intervensi dari manapun. Kalaupun nanti ternyata bisa pisah, kita pasti harus lihat juga apa pertimbangan sehingga menyebabkan pisah. Tapi kalau putusan terakhir saya itu baca putusannya, ya translate Indonesia pun saya baca, putusan asli pun saya baca, itu memang tidak boleh ada lagi wilayah dari Indonesia yang pecah. Ya. Kecuali, maaf kata ya, bukan menganjurkan. Ya, ini mau pisah dari Aceh sampai Lampung, jadi satu negara. Tapi kalau cuma Aceh aja nggak bisa. Aceh masih wilayah Indonesia, masih gabung. Ya, atau satu pulau Sulawesi, atau satu pulau Kalimantan, satu pulau Jawa. Sejadi nanti kalau kemudian Pak Prabowo minta merdeka semua nih. Jadi nggak bisa. Ya, itu yang saya bilang. Maaf ya, bukan jadi memperbandingkan presiden atau gimana. Ya, kita lihat dari dulunya, kita bilang sejahat-jahatnya Pak Soeharto, nggak pernah ada isu merdeka. Ya, OPM dulu emang nggak ada di zaman Pak Soeharto? Ada. OPM apa nggak ngibarkan bendera? Ngibarkan. Tapi apa pesan Pak Soeharto? OPM boleh ngibarkan bendera, tapi tidak boleh lebih tinggi dari merah putih. Makanya mereka nggak nuntut. Nggak ada gejolak di sana, karena nggak ada dilarang. Bedanya sekarang, mohon maaf ya, bukannya maksud apa-apa, mengibarkan bendera selain merah putih yang menjurus ke sesuatu pasti ditangkap. Ya. Kibarkan OPM dibilang makar. RMS Republik Maluku Selatan, Aceh dibilang mau merdeka. Dari dulu pun Aceh ada bendera gamnya. Dari Soeharto pun ada. Iya, ada bendera gamnya dari Soeharto dulu. Aceh nggak lagi apa lupa, karena udah dipanggil tsunami semua Pak. Iya. Dari dulu pun ada, Aceh itu ada. Cuman itulah pesan Pak Soeharto tuh, silakan kalian kibarkan bendera apapun silakan, tapi nggak boleh lebih tinggi daripada Indonesia, merah putih. Itu pikiran cerdas. Kita bilang Presiden Soeharto gagal ini segala macam. Lihat, kalian nggak pernah hidup di zaman Presiden Soeharto. Ini lagi zaman Soeharto Pak, sembako murah Pak. Minyak saya pernah beli paling tinggi itu harga 900 per liter. Ya, sekarang 10.000. Sekarang 10.000. 10 sampai 11 kali lipatnya. Ya kan? Ya memang 900. Saya pernah beli juga di zaman Pak Soeharto itu 450. Ya. Bayangkan kalau sekarang kita ngisi 10.000 udah melimpah-limpah tuh kereta kan. Bisa untuk ngisi mobil. Mobil pun udah cukup kali. Ya. Yang kedua, diselenggarakan oleh pemerintah yang efektif. Ya.
Jadi berjalannya suatu negara itu harus ada pemerintahan yang efektif menjalankannya. Efektif apa maksudnya? Bahwa pemerintahan yang memegang suatu wilayah itu memang benar menjalankan fungsinya sebagai negara. Ya, bukan hanya pemegang kekuasaan. Ya, kalau hanya pemegang kekuasaan seperti beberapa negara yang kalau nggak salah di Afrika ya, yang jatuh miskin. Zimbabwe, bahkan mata uangnya dijual karena sudah tidak dipergunakan lagi. Yang digunakan sekarang dolar di sana, dolar Amerika. Bayangkan, ya, kapan di suatu negara itu dinyatakan bangkrut? Kalau ekonominya turun drastis. Karena sudah tidak ada apapun lagi yang bisa diharapkan dari negara itu. Dan sudah tidak ada apapun yang bisa dihasilkan untuk membangun negara itu. Ekspor impor gitu ya. Nggak usah untuk ekspor impor, bahkan untuk makan warganya saja nggak ada. Ya, itu banyak, bukan di 1-2 negara. Ya, Nigeria juga tuh banyak kelaparan. Di Niger pun banyak kelaparan. Ya, negara-negara Afrika banyak yang kelaparan. Ya. Padahal mereka nggak perang. Kalau kayak Palestina ya oke lah karena perang, di blokade, jadi kelaparan semakin merajalela. Ya. Tapi sekarang juga blokade sudah dibuka. Ya. Karena seperti yang saya bilang, ancaman tentang pemutusan gas. Amerika, Israel takut jika nggak dapat gas. Karena saat musim salju dingin yang sangat bisa saja membunuh minus, bukan 0 derajat, minus di sana di Eropa dan Amerika. Ya. Ada satu negara, saya lupa negara yang mana itu, yang matahari satu hari itu cuma 4 jam. Bayangkan kalian bisa, saya lupa pastinya, kalian boleh cek nanti. Matahari cuma 4 apa 3 jam. Ya, jadi kalau yang muslim di sana lebih panjang puasanya. Ya. Ada juga yang waktu terangnya lebih lama. Ada, saya lupa nama negara. 18 jam. Bayangkan kalau kita di Indonesia antara dari maghrib sampai subuh itu berapa ibadah yang dilakukan? Ya, kita maghrib jam 6, bilanglah jam 7 sampai jam 6 lagi. Ya, 10 sampai 11 jam. Itu bisa beberapa ibadah. Bayangkan mereka 18 jam, cuman 6 jam itu udah semua. Ya. Kalau saking panasnya di negara itu bahkan bisa menggoreng di luar tanpa menggunakan kompor. Kalau di musim panasnya. Ya. Ada itu, saya sering nonton video kayak gitu, bermanfaat, nambah pengetahuan. Ya. Makanya kita syukur tinggal di sini. Ya. Nggak usah cari salju. Ya. Pak mau ngerasakan musim dingin, pergi ke puncak Bogor. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Nggak, Bogor aja. Bogor kan nggak perlu biaya banyak. Enggak lah, kalau kalian keluar negeri bedakannya gitu. Jangan bilang banyak kita apa. Kalau kita pun pergi ke negara kita,
negara kita sendiri, kita memajukan perekonomian masyarakat setempat daripada keluar negeri. Boleh keluar negeri tapi hanya sekali 2 kali. Ya, jangan terlalu sering. Banyak nih tempat yang belum kita kunjungi di Indonesia ini. Apa contohnya? Pulau Komodo. Ada kita yang udah pernah ke Pulau Komodo? Belum. Saya pun belum. Ya, kenapa nggak kita ke sana? Ngapain jauh-jauh ke apa? Orang luar negeri aja itu banyak loh berbondong-bondong mau ke Pulau Komodo. Kita yang tidak peduli. Ya, kalian boleh cek Karena mereka banyak duitnya, Pak. daftar wisata. Bukan mereka banyak duitnya. Duit itu bisa dicari. Tapi keingintahuan mereka yang tinggi. Ya, keingintahuan mereka akan sesuatu hal yang tidak ada di negaranya itu tinggi. Bukan hanya ke Indonesia. Mereka pergi ke Cina melihat panda. Kenapa? Cuman ada di Cina. Nggak ada di Amerika panda. Ya kan? Ada di Cina, ada di Indonesia, ada yang dititipkan. Yang sepasang. Orang pasti kalau keluar negeri itu karena keingintahuannya yang besar, menambah ilmu pengetahuan. Bukan karena sibuk mau jalan-jalan, selfie, upload video jalan-jalan. Itu lain. Itu memang kalau kerjaannya memang seperti itu. Kita nggak bisa salahkan juga ya, karena ada juga YouTuber yang seperti itu. Ya. TikTok, YouTube memang ada yang kerjanya seperti itu, ya kan? Kerjanya cuma jalan-jalan aja. Ya. Dia balik ke rumahnya 5 tahun sekalipun enggak. Karena memang dia menjalani seluruh negara, hidupnya diserahkan untuk seluruh negara, untuk jalan-jalan ke seluruh negara. Maaf kata nanti meninggalnya di mana pun kita nggak tahu. Ya, meninggalnya nanti di mana nggak tahu kan? Tiba-tiba dia orang Amerika misalnya jalan-jalan, meninggal di Indonesia, mau dikirim balik ke Amerika biayanya mahal. Udah, bayar di Indonesia aja. Sebenarnya memang seperti itu bagusnya, di mana kita meninggal di situ. Gak usah menyusahkan orang yang hidup. Tulis-tulis wasiat, jika aku nanti meninggal, tolong kuburkan di tanah kelahiranku. Kayak orang itu lah, makanya aku sudah ngomong, kayak orangnya haji deh kan Pak, mati di Mekah, bukan di sana ya Pak. Gak dikasih, ya. Kalau ada misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian naik haji, meninggal di sana, itu kalian minta kayak manapun, kalian ajukan ke pengadilan, suruh pulangkan jenazahnya itu nggak bisa. Memang wajib di sana. Ya. Lihat, kuburan di sana pun nggak bisa dibedakan. Mana yang kuburan emak kita misalnya, mana kuburan Nabi, mana kuburan pejuang, nggak ada. Karena apa? Kuburannya rata, cuma ditandai sini pakai batu, ini kepala, jangan dipijak. Yang nggak boleh dipijak hanya kepala. Badan kalau terpijak nggak apa-apa. Ya, pernah kalian lihat video makam di Arab Saudi? Kan sering tuh ada tuh. Nggak ada gundukan tanah kan? Tanah rata kan? Jadi kalau yang di tempat kita bukan gundukan, membangun. Kayak orang Cina. Bahkan maaf ya, maaf kata, saya bukan menyalahkan juga aturan agama. Saya nggak ada maksud sana ya. Kalau kita ngelihat, ya kalau memang harus dibangun seperti itu, lihat makam mana sekarang yang masih bisa ditanami orang lagi, dikuburi orang lagi. Gak ada, semuanya
bongkar tanam, bongkar pasang, ya kan, bongkar tanam yang baru. Carrefour itu pun dulu bekas hubungan ini. Ya, Carrefour bekas hubungan. memang ya. Dulu Taman Rias itu, ya. Bandar Kuala Namu. Bandar Kuala Namu ya. Ya, kalau Carrefour itu jenazahnya nggak dipindah, ditimpa. Itu saya tahu itu pembangunannya, Itu bukan Pak. ditimpa. Jadi kita jalan, kita timpa Iya. Pak. Ya. Berdosa banget gitu ya. Makanya Carrefour itu kan tinggi dari jalan raya, jauh dia lebih tinggi karena menimbun itu. Karena kalau dibongkar satu-satu kerjaannya lama. Enggak, bukan bahayanya, kerjaan lama, makan banyak biaya. Udah timpa aja. Ya, banyak itu yang apa? Tapi Ya. nggak bisa angker di situ Carrefour itu. Kenapa bilang nggak angker? Tes aja coba jam 10 ke sana. Nggak usah sampai jam 12. Jam 10 malam aja. Aku kalau membandingkan Carrefour dengan Kuala Namu Pak, lebih angker Kuala Namu. Karena kalau Carrefour kalau Carrefour kan orangnya memang selalu ramai. Ya. Kalau Carrefour selalu ramai. Kalau Kuala Namu kan, kalau Kuala Namu ramainya pada jam-jam tertentu. Ya kan? Tapi kalau Carrefour hampir sepanjang jam itu ramai. Itu bedanya. Kalau dia selalu ramai, eksistensi makhluk halus itu dia nggak akan terasa. Nggak usah. Kalian mau uji nyali sini aja, Rumah Sakit Permata Bunda. Udah 4 atau 5 tahun tutup. Yang di belakang aja. Yang kalau daerah rumahnya sekitar situ pasti tahu Permata Bunda. Masih bentuk, masih lengkap dalamnya. Luarnya enggak, tapi dalamnya kan masih lengkap. Ini Pak, kalau mau cari mantapnya Pak, itu perpustakaan Gajah Mada ini Pak. Kalau itu ya. Udah jumpa di Sunda. Kan situ ada. Dulu bisa tiba-tiba ada kayak suara bunyi laptop komputer, itu perpustakaan Gajah Mada. Iya, karena kan situ kan dekat makam juga, pemakaman situ banyak. Memang itu. Kalian mau tes itu aja. Tapi memang harus ada izin karena Permata Bunda itu ada satpamnya, ada yang jaga. Karena peralatan di dalam masih lengkap. Itu masih lengkap. Kalau kalian mau tes uji nyali di situ. Ya. Katanya coba tes, kalau kata perawat yang pernah kerja situ, coba tes di kamar bayinya. Bukan di kamar jenazah, kamar bayinya coba tes katanya. Kalau kata petugas rumah sakit yang masih bekerja hari itu, kan rumah sakitnya 24 jam, itu kamar bayi yang terlalu ada gangguan. Ya. Balik tadi dalam penggunaan tanah untuk pemakaman, saya mohon maaf bukan membandingkan. Kalau Cina, ya, bukan dimakamkan, ya, itu dimakamkan. Itu kalian pernah lihat kuburan Cina? Kuburan, itu rapat-rapat kan? Kenapa bisa rapat-rapat? Bukan. Kenapa bisa berdiri? Karena mereka dimakamkan berdiri. Mereka dimakamkan tegak. Peti mati ditaruh tegak. Makanya kalau memakamkan orang Cina pakai ekskavator. Apa enggak ngebetis dia Pak? Nggak tahu lah. Memang tegak. Lebih, kalau dari segi itunya lebih menghemat. Maksudnya gimana? Sebenarnya yang orang Islam pun bisa menghemat. Gimana caranya? Jangan dibangun. Timpa-timpain Pak. Enggak.
bikin rata antar satu kuburan dengan kuburan lain, misalnya 5 sampai 10 cm. Kan cukup untuk jalan. Atau bilangnya setengah meter. Ya, jalan kalian mau ngapain di situ? Mau jalan rame-rame, jalan satu-satu, gantian. Bilangnya 1 meter aja lah bilang. Kan udah cukup, 1 meter besar kali, nggak ada setengah meter biasa. Buat gitu aja. Ya. Tinggal sebesarnya aja lah, Pak. Kasih batu, nggak apa-apa tulis namanya. Batu bulat, batu sungi, tulis namanya. Lebih menghemat tempat. Hemat biaya. Sekarang kalau pemakaman berapa biaya paling murah? 4 juta. Enggak, di pekuburan umum, bukan pekuburan elit. Itu 1.300.000. Bayangkan kalau yang orangnya susah, nggak punya harta peninggalan, Cuma di dia 4 juta. ya itu biaya makam, belum lagi biaya paket Mungkin kafannya. Berapa paling murah di Mubarak? 600, paling murah 650. Ada Mubarak namanya. Apa bapak ini? Bapak itu masih bajai. udah bola di gede ya enggak? Cina-cina itu apa? Ini kita pelajaran ilmu negara sendiri masih bajai. Termasuk lagi yang ketiga itu adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap. Ya, harus ada penduduk sebagai warga negara tetap. Biar kita nggak merdeka. Apa artinya? Bahwa harus ada yang tinggal di wilayah negara itu tidak pindah-pindah. Ya, di situ aja dia menjalani kehidupan, berumah tangga segala macam di situ aja. Sama kalau misalnya, kalau nggak salah itu negara Suriname, banyak orang Jawa, makanya namanya Suriname. Ada unsur Jawanya. Ya, kalau kita ke sana, bahasa Indonesia pun masih dimengerti mereka. Jadi harus ada yang menetap lama, baru bisa dikatakan suatu negara. Ya. Apalagi yang dinyatakan sebagai negara, adanya kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Jadi negara ini nggak boleh hanya diam diri saja. Dia harus jalin kerjasama. Jalin kerjasama pun bukan kepada seluruh negara, tapi kepada negara-negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di negaranya. Bebas, mau kemana aja. Korea Utara silakan, Korea Selatan segala macam. Ya, Israel nggak mau kerjasama nggak apa-apa. Memang ada di negara kita, ada di undang-undang kita. Ya. Kita lihat dari pembahasan masalah wilayah. Ya, dalam ketentuan hukum internasional itu tidak ada ditetapkan berapa luas suatu wilayah baru dikatakan sebagai suatu negara. Ya, makanya saya bilang negara terkecil adalah Vatikan. Kalian boleh cek, Vatikan itu negara. Mereka mengeluarkan paspor. Mereka negara, bukan Italia mereka. Walaupun mereka ada di tengah-tengah Italia, di tengah-tengah kota Roma, mereka bukan apa. Kalian boleh cek. Jadi Vatikan itu kepala apa ya? Nggak ada, Vatikan aja. Oh, Negara yang diakui, kepala negaranya Paus. jadi kalau Roma Italia kepala negaranya siapa? Perdana Menteri. Ada kepala negaranya. Italia kan ada Perdana Menteri Italia. Ya.
Suatu negara baru akan mampu mengontrol dirinya terhadap negara induk, bukan yang dikatakan sebagai hal yang sebaliknya. Apa maksudnya? Bahwa suatu negara itu baru dikatakan sebagai negara yang merdeka kalau sudah nggak ada lagi keterkaitan dengan negara induknya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya itu negara boneka. Apa contohnya? Singapura, Malaysia, Brunei. Ya, jadi saat negara induk dan negara anggotanya berbeda pendapat, pasti dilepaskan. Ya, jadi Malaysia sekarang kalau menurut Inggris tidak sebagai negara merdeka. Apa konsekuensinya jika sudah ada pernyataan seperti ini? Maka siapapun bisa menyerang Malaysia. Ya. Nah, bisa dong Indonesia menjadi bisa kalau memang mau. Karena wilayah negaranya nggak terlalu jauh. Bapak mau menjadi Malaysia? cocok lah. Kalau Ganjar menang saja jadi Malaysia. Gua kan Ganjar menang. Biar besar Indonesia nih ya kan. Bapak mau menjadi Malaysia? Hah? Bapak mau menjadi Malaysia? Biar besar Indonesia nih. Bapak yang gerakan. Kamu pilih Ganjar. Prabowo selalu di hati buka hati pada Garuda. Pilih Ganjar dijual ke pulau Iya, Jawa. dijual di apa ini Indonesia. Tapi Ganjar yang bapak bilang pulau. Nah, kalau Ganjar mau bisa wilayah, mau menguasai. Sikap menguasai. Hampir Anies Baswedan. Anies Pak Anies. Hah? Selanjutnya yang kedua itu penduduk. Apa syarat yang dapat diartikan dalam sebagai penduduk? Yang pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Ya, apa maksudnya? Bahwa penduduk itu, masyarakat itu menyatakan bahwa inilah tanah kelahiranku. Aku hidup di sini, orang tuaku di sini, nenekku di sini. Ya. Ada garisnya, itu baru dikatakan sebagai negara. Ada runtutannya. Aku udah generasi kelima yang tinggal di sini. Aku warga negara A. Contohnya dia itu apa ya? Jalur Gaza itu ya Pak ya. Ya, Padahal itu Makata itu kan kalau dia bikin Makata dari segi peta itu kan wilayah Palestina kan gitu Pak. Tapi nenek moyang bangsa Israel dari nenek moyang itu sudah menduduki jalur Gaza kan gitu ya Pak ya. kalau yang dari peta itu kena Palestina juga Gaza itu ya gitu Pak. kalau dulunya jalur Gaza itu memang dipegang Palestina full. Ya, Palestina itu full semua di masa Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid II. Itu banyak itu video pendeknya tentang Abdul Hamid II itu. Yang waktu Yahudi mau membeli tanah di Palestina yang ditolaknya. Berapapun dikasih uang bakal dibelinya. Israel baru masuk itu 1946 ya. Saya lupa berapa pastinya. Sekitar segitu 1946. Itu saat pemerintahan penguasaan Turki jatuh, pemerintahan Turki Utsmani jatuh. Baru Turki dipegang oleh liberal. Ya. Dulu kan liberal yang siapa yang pemimpin negaranya saat ditanam jenazahnya lompat. Ada kuburannya itu di beton karena jenazahnya lompat. Pampir ya. Ada itu, kalian boleh cek. Nggak bisa, bumi nggak nerima saat ditanam mental, ditanam lagi mental, terakhir di beton.
Di beton. Dipasang besi, di beton. Lupa namanya. Pemimpin Turki sebelum Erdogan. Ya. Ya. Berarti punya hitam kan Pak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena saat memimpin dia menutup semua masjid dan menjadikannya museum dan perpustakaan dan melarang agama Islam di Turki. Ya. Tapi yang lupa dia pada saat itu, dia menutup semua masjid dan rumah ibadah, dia tidak menutup pesantren. Maka muncullah Erdogan. Erdogan itu adalah lulusan pesantren yang tidak tersentuh kaum liberal. Ya. Makanya dibukanya lagi, didirikannya masjid sebanyak-banyaknya. Ya, masjid yang ditutup dibuka lagi, kaum liberal terdesak. Karena udah nggak ada lagi pemimpin mereka. Ya. Itu ada itu ceramah Ustadz Abdul Somad pun ada itu. Ya. Yang kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Ya. Jadi wilayah itu memang harus menjadi tempat tinggal. Berarti harus ada bangunannya, bangunan tempat tinggal. Harus ada rumahnya. Walau sepeta, walau dari kayu harus ada. Memang dia tinggal di situ. Ya. Lain halnya kalau memang maaf ya penduduk manusia pedalaman. Ya. Karena kalau kita tanya pun yang suku-suku anak dalam itu enggak di Jambi kalau nggak salah ada juga. Jambi apa Lampung? Jambi. Ya. Mereka tidak punya KTP. Ya. Kayak orang Dayak-Dayak itu ya Pak. Dan mereka juga ya hidup di hutan. Barter. Kehidupan mereka di hutan. Kehidupan ekonominya barter ya Pak ya. Enggak, mereka makan apa segala macam dari hasil hutan. Mereka enggak pernah keluar. Mereka full di hutan. Ada tuh video ekspedisi mau melihat kehidupan mereka enggak terima. Biarkan kami dengan keluarga kami di sini. Jangan dicampuri. Ada tuh video-video ekspedisi wilayah-wilayah terpencil. Jadi penentuan status penduduk yaitu ikatan dalam suatu kebangsaan. Apa maksudnya? Bahwa penduduk yang tinggal di situ mengakui bahwa mereka berwarga negara itu. Ya. Gak boleh lagi ada dua-dua kewarganegaraan. Maka Indonesia paling tidak membenarkan kalian punya dua paspor berbeda. Ya, kalau kalian paspor utamanya Amerika, kalian mau ngambil paspor negara lain, silakan. Bisa dua warga negara. Paspor itu udah menjamin kita sebagai warga negara. Bisa satu. Visa itu kunjungan. Ya. Jadi paspor, kalau kalian yang pernah terjadi sama menteri kita, lupa saya menterinya mana yang periode Pak Jokowi pertama, dia orang Indonesia ternyata punya paspor Amerika. Ingat,
Kalau kalian punya paspor negara lain, berarti ada sumpah setia terhadap negara tersebut. Nggak mungkin negara itu secara cuma-cuma ngasih paspor. Nggak masuk akal. Harus ada sumpah setianya. Supaya paspornya bisa keluar. Dengan begitu, kalau kalian sudah mengucapkan sumpah setia terhadap satu negara untuk dapat paspornya, berarti hak warga negara kalian di Indonesia hapus. Ya, itu ada di Undang-Undang Kewarganegaraan. Ini di jalan apa ya Pak? Kan Suproto. Sebelah kanannya itu Pak. Kenapa kok bisa pakai cara-cara orang yang mengurus paspor gitu Pak? Nggak ada masalah. Berarti nggak ada sumpah berarti ya Pak? Kalau paspor Indonesia kan memang nggak disumpah lagi, karena kan kita udah dari awalnya udah punya KTP. Maksudnya gini Pak, Orang- orang TKI itu kan Pak, Ah. TKW itu kan mereka daripada ikut-ikut dia kan pakai jalur itu belakang gitu Pak, kayak calon. Jadi macam mana mereka mau disumpah kalau memang dari calon? Iya, Calon yang disumpah atau disumpah? itu terjadi memang, mohon maaf ya sebelumnya, karena birokrasi kita yang lama. Ya, sementara kita nggak bisa salahkan juga para TKI ini, mereka butuh cepat untuk Berangkat. menerima pekerjaan yang ditawarkan. Kita nggak bisa salahkan. Berarti Ya, kalau kita kita- yang bersumpah gitu Pak. Kalau kita menunggu prosedur mungkin yang bisa 6 bulan sampai setahun, hilang kesempatan kerjanya. Ya udah, kadang bukan pakai calo aja, mohon maaf. Misalnya kita ngurus langsung pun, kita mau cepat bayar penuh, bayar lebih, bisa. Ya. Misalnya, pengen mengurus paspor apa? Kan mahasiswa, berarti masih paspor pelajar. Pengen ngurus. Dek, siapnya 6 bulan lagi. Oh Kak, kami ada kunjungan studi bulan depan. Bisa nggak 2 minggu lagi? Bisa tambahin. Nah, disitulah bermainnya. Ya, banyak itu kalau yang mahasiswa yang kayak kita gini umum enggak, tapi kalau yang anak-anak pariwisata perhotelan pasti, ya. Anak-anak pariwisata perhotelan pasti saat kuliah pertama sudah disuruh buat paspor. Mau-maunya kurang lebih orang Pak. Ya. Makanya kalau kalian ada adik atau saudara yang kuliah perhotelan, jangan terkejut kalau biayanya lebih banyak, hampir kayak anak kedokteran. Baru masuk paspor. Nah, beli baju berapa macam. Ya. Setiap 6 bulan sekali keluar negeri. Jadi kalau yang, mohon maaf, kalau yang ekonominya pas-pasan, nggak ada simpanan dana besar, jangan masuk pariwisata dan perhotelan, karena bakal banyak uang-uang terkejut. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang bulan depan pergi ke Singapura. Dapat dari mana kalau kita nggak ada simpanan yang besar? Ke Singapura 3 hari, bayangkan 3 hari. Misalnya adik kita atau saudara kita 3 hari, kan bukan harus ongkos pergi pulang aja. Makannya, kehidupan dia selama 3 hari di sana. Akomodasi dan lainnya. Nah, makanya saya selalu tuh, ada tetangga saya impiannya kuliah ke dokteran. Saya tahu kerjaan orang tuanya, mohon maaf bukan ngecilkan, nggak akan selesai kalau masuk ke dokteran, saya bilang. Kalau saya ceritanya pahit-pahit, saya nggak bisa bilang, oh bisa nak, nanti bisa gini enggak. Kalau nggak masuk di akal, saya bilang nggak usah, sayang uang kalian. Kenapa? Untuk masuk ke dokteran pertama, saat pendaftaran
misalnya di UISU, ya, itu paling sedikit, 8 juta. paling sedikit ya. Kalau kalian ujian saringan masuknya nilainya A, itu uang masuk berapa? 250 juta. 500 juta kan sangat keren semuanya. Terus ini grade A. Yang 500 juta kalau grade B. Kalau nilai ujian, nanti ada ujian saringan masuk. Kalau kan ujiannya B, terus 500 juta. Kalau kan nilai ujiannya C, 750 juta. Makanya kalau nggak punya harta kekayaan yang wah, bisa. Tapi kalau orang tua kalian misalnya kayak Raffi Ahmad, Pak Im Wong, nggak apa-apa kalian mau ngambil kedokteran, ya uangnya udah nggak berseri lagi. Jadi pertanyaan saya, Udah apa selesai. uangnya sih, Pak? Mau digunakan untuk apa? Memang semua fakultas kedokteran swasta begitu. Masuk kalian, ya beli pakaian, beli peralatan dokter biasa, peralatan dokter standar, ya, pengecek detak jantung, apa segala stetoskop segala macam, itu lebih kurang habis 20 sampai 50 juta. Pusing dan mikir kan ya? Nah, itulah dia. Jadi kalau ada adik atau saudara kalian yang mau masuk, kalau memang pun uang masuknya cukup, misalnya ada 800 juta. Jadi Pak, gimana kalau memang betul mau masuk? Misalnya mau masuk ya, ini cerita mau masuk. Berarti tadi 750 juta. Harus sembilan. Enggak, kita tetap cerita swasta, 250 juta. Kalian harus punya deposito 3M. Baru kalian bisa Tuan usaha itu, Pak. nyekolahkan anak kalian ke kedokteran. Iya. Ya. Karena nanti bayar uang kuliah, bayar uang praktek, bayar uang ini dari bunga deposito aja. Itu memang harus. Makanya saya ada tetangga saya depan rumah mau masuk ke kedokteran, saya tahu perekonomian keluarga saya bilang nggak usah, nggak akan selesai saya bilang. Nah, apalagi mohon maaf, saya pernah kenal mahasiswa saya di UISU, adiknya masuk ke kedokteran UISU, mamanya jual 2 sawah, membiayai adiknya kuliah 7 tahun pakai sawah mana lagi yang harus dijual. 7 tahun loh kuliahnya. Juli ya, Pak. Di UKT, Pak. UKT enjoy ya. Kalau kalian pikir kedokteran itu sama, itu beda. Kalau kalian di sini kuliah 8 semester, kedokteran 10. 10. Pendidikan dokternya 10. Baru koasnya itu tambah 4 semester. Jadi 14 semester. Pendidikan kalian kuliah 5 tahun itu udah wisuda pertama. Namanya pendidikan dokter. Lupa saya sarjananya apa. Bukan dokter pertama, yang wisuda pertama. Sarjana kedokteran ya, SKED. Ya, ikut itu wisuda dulu, SKED. Ikut koas 2 tahun. Ya, berarti 4 semester lagi, baru wisuda lagi. Jadi kedokteran itu 2 kali wisuda. Bayangkan kalau sekali wisuda 3 juta, untuk wisuda aja udah 10 juta. Ya, SKED berubah jadi dokter. Jadi kedokteran itu ijazahnya 2. Ya, kita lanjut. Yang ketiga itu ada pemerintahan yang efektif. Jadi suatu negara itu harus ada pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang berjalan dengan baik. Ya. Bukan pemerintahan yang boneka. Ya.
Kalau pemerintahan yang boneka berarti adalah negara bagian. Seperti Singapura, Malaysia, itu negara bagian. Jadi aturan full murni dari Inggris, kerajaan Inggris. Ya. Mereka, misalnya Malaysia bisa membuat aturan, bisa. Hanya sebatas untuk mengatur warganya. Tapi untuk hubungan luar negeri segala macam harus persetujuan pemerintah Inggris. Ya. Negara yang baik juga harus memiliki hubungan dengan negara lain. Saya bilang nggak boleh negara itu hanya berdiam diri, nggak ada hubungan bilateral dengan negara lain. Ya. Kenapa? Harus ada kerjasama, minimal kerjasama dengan apa? PMI internasional, IMF, jangan nggak mau tahu, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pastinya negara itu tidak diakui di PBB dan mudah diserang, ya kan? Bahkan negara yang sudah diakui, Palestina ini sudah diakui 186 negara merdeka, tetap nggak merdeka juga. Nggak ngerti PBB ini kayak mana jalan. Sampai saat ini saya dengar kabar itu 186 negara merdeka anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara. Tapi sampai sekarang nggak ada resolusi PBB yang menyatakan Palestina negara merdeka. Ya. Jadi jalan satu-satunya kalau mau ada resolusi PBB negara Palestina merdeka, Israel harus lenyap. Ya. Kenapa? Bahkan kalau yang mohon maaf ya, kalau yang Kristen, Hindu, Buddha atau agama apapun yang terlalu membela Israel, tolong lihat kembali gereja di Jalur Gaza dibom, ya kan? Kalian udah dengar apanya? Ya, saya ada dengar juga ibadah di gereja di Jalur Gaza dibubarkan. Ya, bantah saya kalau salah, tapi kalau kalian masih ragu, kalian cek nanti videonya. Ibadah orang Yahudi di Jalur Gaza juga dibubarkan. Bahkan dipukuli rabi Yahudinya. Jadi saya bilang, kalau saya balik tanya ke orang, Israel ini agama apa? Yahudi. Gak ada. Israel bukan ateis. Israel itu hanya boneka Amerika, bukan representasi dari suatu agama. Saya berani bilang, bahkan Rabi Yahudi kan sudah bilang kan, apa dibilang Rabi Yahudi? Kami keturunan dari orang pertama yang menginjak tanah Palestina. Kami hanya meminta rumah kepada pemerintah Palestina. Dengan baik hati mereka mempersilahkan kami tinggal. Kami tidak minta lebih, hanya meminta rumah untuk tinggal karena kami terusir dari Spanyol. Mana yang bilang Yahudi punya Jalur Gaza? Cek di snack video di YouTube, cek pernyataan Rabi Yahudi. Ada itu. Kalau kalian ragu dengan ucapan saya, kalian cek. Itu ada. Hah? Jadi ini bukan lagi terkait agama perang ini, lebih kepada terkait kemanusiaan. Ya. Sekarang Israel pun sudah terdesak karena semua negara sudah menyerang. Ya. Amerika sudah perlahan attack. Belum balik sih, tapi attack sedikit. Agak mundur dikit. Takut kena rudal
dari negara tetangga. Agak mundur dia. Semalam kan dekat ke perairan Palestina, ini agak mundur dia sedikit. Dia nggak mau ngambil risiko kehilangan kapal induk. Ya. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Negara oki, ya, negara oki kalau udah satu komando itu bisa lenyap Israel. Apalagi sekarang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kami sudah kehabisan cara untuk melawan serangan dari berbagai arah. Karena serangannya bukan dari satu titik, ya. Kiri, kanan, segala macam masuk, depan, belakang. Jadi penangkal rudal pun nggak bisa. Ya, mau kemana nih? Di sini ada. Nanti mau tutup yang sini masih ada. Mau tutup sini ada. Ya, penangkal rudal cuma satu. Makanya banyak terjadi kehancuran. Saya tadi ada lihat video tadi pagi, jalur Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Bukan sesudah perang, saat sekarang ini. Apa memang itulah? Makanya harus menjalin hubungan baik dengan negara lain. Konsekuensinya kalau kita jadi ada masalah peperangan, pasti banyak yang bantu. Ya, jalin aja hubungan baik, selama nggak melanggar konstitusi kita, jalin. Ya. Seperti Palestina, walaupun nggak diakui sebagai negara, jalin dengan Indonesia, letakkan kedutaan besarnya duta besarnya di Indonesia, di negara-negara sahabat diletakkannya, negara Islam. Perairan Natuna ini Pak, di Indonesia. Katanya itu dicaplok. Sampai sekarang itu karena udah masuk ke peradilan internasional, itu masih dikatakan sebagai zona bebas. Sampai ada penyelidikan dan peradilan lebih lanjut tentang kepemilikan wilayah itu. Karena Filipina punya itu Pak. karena gini, kalau batas negara darat enak. Enaknya kenapa? Bisa tarik garis lurus Pak. Ada tarik garis lurus, kalaupun gempa, tahu pergeserannya kemana, batas gempanya. Kalau laut, ya, kalau perairan terjadi gempa laut, hilang batasnya, harus diukur lagi, ya kan? Kalau perairan internasional yang nggak ada ujungnya, mengukur ya butuh berapa puluh tahun, dari mana sampai mana ujungnya. Makanya kalau sengketa batas-batas wilayah negara perairan, kita maklum aja kalau kita nggak ngelihat perkembangan kasusnya, karena memang nggak ada yang bisa dikembangkan. Antara ada kriteria modern. Apa ini, bahwa kalau kita lihat pada saat sekarang ini, ya, banyak negara sudah menerapkan sesuatu hal yang baru. Ya, apa itu? Contoh paling dekat itu fashion. Saya nggak tahu ya kalau yang perempuan saat sekarang ini. Kalau dulu itu selalu tuh, ya, saya punya kakak perempuan, itu selalu beli majalah fashion yang dari Amerika. Jadi fashionnya ke Amerika. Kalau sekarang Korea gak ada, kalian sibuk, ya, dukung Korea, ya, opa-opa Korea. Ya, 90% orang Korea itu tidak memiliki wajah
asli. Itu pakai topi orangnya, Pak. Oplas. Oh, plastik. Oh. 90% warga Korea di usia 17 tahun itu sudah operasi plastik. Makanya kalau kalian melihat, ya, Tapi kan itu ada pantalannya, Pak. Kalau matahari hancur orang kan itu. nggak tahu lah, mereka mungkin punya mereka lebih canggih. Nah, kalau kalian lihat, ya, kalian lihat aja yang boy band, girl band, itu wajahnya kan mirip. Apa kalian nggak terpikir, mamanya satu rupanya, bapaknya satu, kok wajahnya mirip semua? Mirip, kalian perhatikan lah. Paling beda gaya rambut, beda make upnya, itu aja mirip. Itulah kalau saya bilang seperti itu. Iklan Indomie itu, Pak, ya. Yang orang Korea itu yang makan Indomie itu. Tuh. Kan mukanya mirip-mirip. Udah diakui juga loh sama yang orang Korea yang udah tinggal di Indonesia. Jadi jangan bilang saya rasis anti Korea. Yang orang Korea tinggal di Indonesia, yang sama yang kawan si Haruka. Kan ada kawan si Haruka, siapa tuh? Saya lupa. Iya. Makanya mereka kayak yang saya lupa kawan si Haruka itu, dia udah selesai wajib militer di sana, langsung cabut ke Indonesia. Nggak mau balik lagi mereka. Makanya saya bilang aneh kalau ada warga Indonesia yang mau pindah warga negara. Sedangkan orang luar negeri yang ke Indonesia mau jadi warga negara Indonesia nggak mau balik lagi. Karena di sana Pak kata 4 suhu di sana. Suhu. Iya. Habisnya itu, Pak. Salju, jadi orang tuh ketakutan di musim salju itu, Pak. Di sana kalau di luar negeri itu dingin sangat dingin, panas sangat panas. Kalau waktunya musim panas ya betul-betul panas. Kalau waktu musim dingin ya salju minus. Apalagi kalau di luar negeri itu ada wajib militer. Jadi kalau misalnya kalian nikah dengan orang Korea, tinggal di Korea, ya, keluar nih paspornya warga negara Korea, kalian wajib ikut militer dulu 2 tahun. Karena kalian udah warga negara Korea. Sekarang ini udah ada lagi di Pak Prabowo, Pak. Apa itu kamera di Taman Rakyat, Pak. Di bawah militer juga ya, Pak. Di bawah Pak Prabowo, Pak. Kalau itu sih memang lebih bagus, ya. Kenapa? Ini bukan betul-betul yang serius ya. Kenapa Indonesia nggak pernah diserang oleh Amerika atau sekutu-sekutunya? Karena saat disorot pakai satelit, mereka takut di setiap wilayah negara Indonesia kok banyak kali tentaranya. Bahkan di setiap daerah terpencil banyak kali tentaranya. Di gang-gang pun ada tentara. Padahal yang dilihat mereka bukan tentara. Satelit nggak bisa lihat jelas. Tapi baju loreng, ada PP, IPK, AMPI. Dianggap mereka tentara, makanya mereka nggak bisa nyerang. Mana yang mau diserang? Ya kan? Ya, kalau di sorot pakai satelit, tahu dia TNI, tahu dia PP. Cuma baju loreng aja. Baju loreng, warnanya pun nggak tahu warna apa lorengnya. Penting loreng. Banyak kali tentaranya ini kata. Nah, makanya sampai sekarang masih aman. Jangan dibubarkan kalau yang kayak begitu. Itu melindungi negara juga. Nggak usah kalian apa, kalau mereka minta uang keamanan, selama kita masih bisa kasih aja, nggak apa-apa. Nah, masih berjasa juga itu untuk melindungi. Ya. Mau di mana nih Amerika mau menurunkan tentaranya? Nggak bisa, di mana-mana ada tentara.
Ya kan? Di wilayah negara mana yang mereka nggak ada? Di wilayah negara Indonesia mana yang mereka nggak ada? Nggak ada, semua ada, jadi aman. Ya kan? Apapun sebutannya, saya nggak bilang satu dua ya kan, semua ada. Mungkin di setiap daerah beda-beda penyebutannya, ada PP, AMPI, IPK segala macam, banyak, MPI segala macam, Banser, semua pakai loreng mereka kan? Iya, Pak. Nggak ada yang pakai baju polos kan? Itulah dianggap mirip dengan tentara. Nasdem juga udah punya baju sendiri Pak. Iya. Bajunya Pak. Nah, makanya kalau kalian mau bikin suatu komunitas, ya pakai baju loreng. Nanti diatur Pak sama apa itu? Enggak, asal nggak menyerupai TNI, buat aja baju loreng. Nah, loreng yang gelap, jangan yang terang. Nanti kalian bikin pula loreng yang terang. Nah, yang gelap-gelap warnanya. Jangan saat dilihat satu lihat, oh nambah lagi. Tentaranya nambah lagi. Nah, kalau buat perkumpulan gitu, buat yang loreng-loreng. Ya. Lebaran itu depan ditangkapin itu Pak. Ya jangan pula kita pakai baju loreng kita sok merasa hebat, ya kan? Jangan. Ini Pak. Pak. Kita mau Udah lampu. tahu ya, di semua LPD itu nanti ya. Nah, inilah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau masalah ujian nanti kita konfirmasi lagi ke pihak kampus. Dan karena yang semester atas kalian udah 6 pertemuan, kita masih 4. Manfaat itu email Bapak Ilham Dikri 28@gmail.com ya Pak. Enggak, yang dosen sebelumnya masuk. Ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.